Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dalam lanjutan perkuliahan kita untuk yang kedua kalinya dalam mata kuliah akhlak ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan sumber akhlak dalam Islam ini. Nah, sumber akhlak Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa saja yang dikatakan baik atau buruk, mulia dan tercela dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah akhlak Islam yang sebenarnya. Jadi tata nilai maksudnya yang dikeluarkan oleh Al-Quran dan Sunnah itulah yang dipegang dalam yang namanya akhlak ya. Jadi akhlak itu ada yang buruk, ada yang baik. Nah, selanjutnya ada istilah lain yang mirip dengan akhlak yang sudah akrab dengan kita. Yang pertama ada yang namanya etika. Kemudian yang kedua nanti ada moral. Nah, kita bandingkan dengan akhlak ya. Nah, kalau etika itu penilaian buruk atau baiknya itu adalah berdasarkan akal manusia. Jadi nilai kebenarannya itu relatif. Nah, karena relatif maka berlaku hanya di lingkungan yang sempit atau di lingkungan adat atau suku tertentu. Nah, sehingga untuk etika ini kenyataannya berbeda-beda suku bangsa, maka penilaiannya juga berbeda. Baik menurut orang Banjar belum tentu baik menurut orang Jawa misalnya. Nah, kalau kita jalan-jalan di keraton misalnya, itu ketika di sana ada orang-orang ningrat atau keluarga raja misalnya. Nah, itu sangat sangat banyak sekali aturan-aturan yang berlaku di sana. Sehingga kadang-kadang kita yang dari luar ini dianggap orang yang sepertinya orang yang kurang beretika ya, atau kurang beradab. Cara berbicaranya saja mereka beda. Cara menunjuk, misalnya kita bertanya jalan, mereka menunjukkan jalan ke sana, tidak mau dengan telunjuk misalnya. Mereka selalu menunjukkan dengan jempol. Nah, seperti itu etika namanya. Jadi nilai kebenarannya itu hanya berdasarkan akal. Nah, akal manusia di mana-mana tentu saja tidak sama. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang cakupannya lebih luas, kita mengenal dengan istilah moral. Nah, moral ini penilaian baik atau buruknya itu adalah berdasarkan adat kebiasaan masyarakat. Jadi juga nilai kebenarannya itu adalah nilai yang relatif saja. Sehingga berbeda bangsa itu kita nanti akan menemukan perbedaan dalam penilaian moral ini. Ya. Jadi sama seperti etika tadi, cuman dia cakupannya berlakunya moral itu lebih luas. Dia bisa meliputi satu bangsa. Kalau etika tadi itu hanya berlaku biasanya di lingkungan adat ya. Jadi adat kesukuan. Nah, itulah ya di antaranya. Jadi jelas sekali etika, moral itu tidak sama dengan akhlak. Nah, sekarang kita lihat akhlak. Akhlak tadi dia penilaian buruk baiknya itu harus berdasarkan wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Nah, sehingga nilai kebenaran yang dimunculkan oleh dua sumber ini
itu kebenarannya adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Kemudian satu lagi kelebihannya, akhlak ini berlaku universal, jadi seluruh dunia. Kalau kita berbicara akhlak itu tata nilainya sama. Mau bangsa apakah dia sama. Misalnya orang memberi memberi gelar sesuatu, panggilan sesuatu yang ternyata ukurannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi misalnya gelar yang yang biasa disandang orang itu gelar dermawan. Nah, dermawan ini adalah orang yang suka mendermakan hartanya untuk membantu orang lain. Tidak pilih-pilih suku bangsa apa yang dia bantu. Tidak pilih-pilih agama apa orang yang dibantu. Nah, kalau dia berulang-ulang melakukannya, maka orang menyebut pelakunya itu orang yang dermawan. Nah, kita ingat sejarah sahabat Nabi Utsman bin Affan. Itu gelar kepada beliau itu adalah gelar dermawan. Jadi gelar itu tidak disebutkan atau tidak dialamatkan kepada sahabat yang lain, misalnya Abu Bakar, Umar, Ali, tidak kepada mereka itu. Apakah sahabat yang lain itu orang yang tidak suka memberi? Ya tidak kan. Mereka juga orang yang luar biasa. Jadi tanpa meremehkan mereka itu. Nah, cuman di sana ciri khas akhlak itu kan dia melakukannya dengan secara spontan, berulang-ulang. Nah, gitu. Nah, Utsman bin Affan itu kita ya luar biasa itu kalau kita baca sirah Nabawi tentang Utsman ini luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita ini barangkali termasuk orang yang merasakan jasa daripada sahabat Utsman bin Affan ini. Karena beliau pernah mewakafkan sebidang tanah di Madinah itu yang sejak diserahkan ke Baitul Mal itu fungsinya adalah tetap sebagai kebun kurma sampai hari ini. Dan kebun kurma terbesar di Madinah itu adalah wakafnya Utsman bin Affan. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kita yang berada di Indonesia ini hampir setiap tahun kita bisa mencicipi buah kurma yang tumbuh di tanah yang diwakafkan, diinfakkan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan, padahal orangnya sudah 14 abad yang lalu, ya. Nah, ini jadi gelar dermawan tuh banyak sekali disebut-sebut baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Jadi siapapun kita, bangsa manapun kita, kalau ketemu dengan orang yang dermawan ini selalu menyenangkan. Siapa yang tidak senang kalau orang itu diberi sesuatu oleh orang dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan, ya. Nah, seperti itu. Jadi dasarnya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka penilaian itu tentu saja berlaku untuk seluruh dunia. Nah, kemudian kebalikannya, orang yang berprofesi sebagai maling, pencuri. Nah, dalam Islam ini kalau orang sudah itu dikasih gelar maling ini, maka yang jelas orang itu adalah orang yang berulang-ulang melakukan pencurian, bahkan mungkin bolak-balik masuk penjara, ya.
Nah, sehingga ketika dia keluar orang tetap menyebutnya maling walaupun dia tidak mencuri lagi. Nah, karena itu ya merugikan orang. Nah, baik. Selanjutnya kita bicarakan tentang kedudukan dan keistimewaan akhlak di dalam Islam ini. Dalam ajaran Islam ini sekurang-kurangnya ada 3 unsur ajaran Islam yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, urusan keyakinan ini, iman ini itu bertaut kuat dengan ibadah dan akhlak, sehingga akidah yang benar dan kuat itu harus dibuktikan dengan ibadah yang benar. Ya, jadi akidah ini harus dibuktikan ya dengan ibadah yang benar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas serta istiqomah. Istiqomah maksudnya terus-menerus. Nah, akan muncul selanjutnya itu akan muncul di kehidupan sehari-hari nanti akhlak yang mulia. Jadi orang yang sekali lagi akidahnya benar, kemudian ibadahnya benar, maka akhlaknya juga harus benar. Nah, berikut ada beberapa keistimewaan akhlak dalam pandangan Islam ini. Yang pertama, Rasulullah menempatkan kesempurnaan akhlak mulia itu sebagai misi pokok risalah Islam. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak mulia. Hadis riwayat Baihaqi ya. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok Islam. Disebut ajaran pokok ini, hal ini mirip dengan penyebutan ibadah haji dengan wukuf. Jadi ada hadis menyatakan al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Artinya tidak sah haji seseorang jika tidak wukuf di Arafah. Nah, demikian juga tidak sah pengakuan Islam seseorang, pengakuan iman seseorang jika tidak memiliki akhlak mulia. Nah, itu. Berakhlak mulia ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, bukan sunat lagi, wajib. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi seandainya timbangan kebaikan seseorang sama beratnya dengan timbangan keburukan atau dosa, maka yang akan menjadi penentu nasib seseorang adalah akhlak baik atau buruk. Jadi ada nanti orang dihisab sama berat imbang ini. Nah, pada ujung kehidupan kita itu nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka dilihatlah nanti bagaimana akhlak orang ini selama hidup di dunia. Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap lingkungan dan sebagainya. Dilihat. Kalau memang ditemukan hal-hal yang baik, yang positif, maka itulah nanti yang akan memberatkan timbangan itu ke arah kebaikan. Kemudian yang keempat, baik buruknya seseorang dapat menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Rasulullah bersabda yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, begitu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi jangan dianggap remeh urusan akhlak ini. Ya. Nah, kemudian dalam ingin kita selesaikan dulu yang kelima, akhlak yang baik itu adalah sebagai bukti dan buah dari teguhnya iman dan baiknya kualitas ibadah. Nah, sebagai penutup,
barangkali kita patut merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-112. Bunyinya, duribat alaihimul zillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada orang dimanapun dia berada, maksudnya baik di dunia ataupun di akhirat, ya, kehinaan itu akan ditimpakan kecuali illa bihablim minallah, bagi orang yang pandai menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, pandai menjaga hubungan baik dengan Allah berarti dia melakukan sesuatu yang Allah suka, sesuatu yang Allah ridha. Ketika Allah perintahkan ibadah, maka dia melakukan dengan sepenuh hati, melakukan dengan ikhlas, sesuai dengan kemampuan. Apakah itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Ya. Kemudian bisa juga orang ini mematuhi rambu-rambu larangan Allah. Dia akan menjauhi larangan itu sejauh-jauhnya untuk tidak melakukan. Bahkan saking saking bagusnya akhlak orang ini, bisa jadi nanti dia bukan saja menghindari sesuatu yang haram saja, tapi yang makruh pun dia tinggalkan. Ya. Jangankan yang makruh, yang subhat juga dia tinggalkan. Subhat itu antara haram dengan halal. Jadi tanggung nih, subhat namanya, ya, juga ditinggalkan karena khawatir kalau yang subhat ini dekat dengan yang haram, ya. Nah, makruh tuh jelas ditinggal, lebih utama ditinggalkan, ya. Nah, jadi itu hablum minallah, pandai menjaga hubungan baik dengan Allah. Actionnya adalah beribadah. Nah, kemudian syarat yang kedua supaya jangan dihinakan Allah apa tadi? Hablum minan nas. Dia harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maksudnya apa ini? Hubungan baik dengan sesama manusia ini tidak lain adalah orientasinya adalah ibadah yang bersifat sosial. Kita berhubungan dengan sesama manusia harus menunjukkan akhlak yang mulia dan terpuji. Nah, jangan sampai ini antara ibadah dengan hubungan dengan manusia ini menjadi tidak seimbang. Tidak boleh. Rajin saja beribadah tapi akhlak dengan manusia, dengan sesama manusia buruk. Apalagi ada orang yang sampai durhaka dengan kedua orang tua. Wah, itu jauh sekali dari rahmat Allah. Biar setiap hari dia sholat, puasa, tidak ada artinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya ini bertautan dengan sosial, melibatkan orang lain, ini banyak sekali kita temukan. Nah, contoh sehari-hari aja kita misalnya dianjurkan untuk salat berjamaah. Nah, salat berjamaah itu adalah ibadah yang berdimensi sosial. Artinya melibatkan orang lain. Sehingga salat berjamaah itu diakui berjamaah apabila ada dua orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Nah, imbasnya apa? Maka pahala orang itu akan dilipat gandakan. Dia salat sendirian sah-sah saja. Tapi hanya dapat satu. Nah, ketika salatnya berjamaah, ya, apalagi tempatnya di masjid, maka nilainya akan dilipat gandakan, bukan 27 lagi, bisa lebih dari itu. Karena apa? Melibatkan orang lain. Nah, begitu juga ibadah yang lain. Dan yang perlu kita waspadai, ini kita harus menjaga
kadang-kadang dalam situasi tertentu ibadah yang sosial muamalah ini menjadi syarat, ya, syarat sebuah ibadah supaya ibadah itu menjadi ibadah yang diterima. Apa contohnya? Nah, misalnya orang mau naik haji, orang mau umroh. Nah, sebelum haji dan umrah ini dia kan memerlukan biaya nih, perlu ongkos buat haji dan umrah ini. Nah, untuk mendapatkan uang ini ya tentu saja sudah harus didapat dengan cara yang halal dan baik. Nah, tidak akan sah haji atau umrah seseorang apabila uang yang dia pergunakan untuk berangkat haji dan umrah itu uangnya hasil curian, hasil korupsi. Tidak akan bisa lunas dosanya itu, dosa mencuri korupsinya itu dengan melakukan umrah haji berulang-ulang, melakukan salat malam setiap malam, salat tahajud. Tidak akan lunas kecuali orang yang bersangkutan merelakan, ya. Tapi kalau korupsi kemana minta rela, susah kan, ya. Kecuali hanya perorangan, misalnya kita menzalimi orang, hutang piutang itu harus jangan mau hutang saja bayarnya nggak karu-karuan, nggak benar itu. Banyak kali sekarang ini orang berdalih dengan menganggap bank konvensional itu sebagai bank yang tidak syar'i, sehingga mereka berhutang piutang dengan tetangga, dengan kerabat, tapi akhirnya apa? Setelah dia dapat pinjaman, bayar seenaknya, mau dibayar mau tidak kah? Akhirnya yang memberi hutang, yang berpiutang, yang kalang kabut, dia yang dihutangi nggak tahu menau. Nah, itu nggak benar, ya. Jadi kalau itu yang terjadi berarti dia sudah merusak hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau hubungannya ini sudah tidak seimbang, hanya memperhatikan hubungan dengan Allah saja, rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, sedekah, tapi hubungan dengan manusia tadi dia abaikan. Nah, ini dia orang yang akan ditimpakan Allah kehinaan. Baik mungkin pandangannya di dunia, tapi tunggu nanti di alam akhirat itu akan bermasalah. Nah, ya, jadi silahkan pian buka Al-Quran surah Ali Imran ayat 112, itu baru penggalan ayat, bukan satu ayat full. Tapi seperti itulah minimal makna yang dapat kita tangkap yang kaitannya dengan pelajaran akhlak kita ini. Hati-hati ini, ya. Karena ini menjadi penentu, ya, penentu dalam kehidupan kita, surga atau neraka, seperti itu. Jadi harus imbang. Makanya ada doa yang sangat populer di kalangan kita, namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa yang seimbang namanya. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, itulah yang kita inginkan. Demikian mungkin itu untuk pertemuan kita yang kedua ini. Dan untuk absennya silakan aja diisi di kolom kolom komentar, ya, di Classroom itu. Jadi dikasih tanda hadir, diketik nama, ya, nama, tapi jangan nama samaran, ya, nama yang benar. Oke, demikian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.